Ya, balik lagi bersama kita sok-sokan sinema. Kita baru selesai nonton film The Odyssey karya Christopher Nolan, written and directed by Christopher Nolan. This is a household waiting for master. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Tapi gimana menurut lu dari orang yang virgin nonton dihadapkan dengan cerita Dewa Dewi seperti ini gitu loh? Sebenarnya ini lebih kayak mungkin pendekatannya hampir kayak real kali ya. Betul. Tempatnya ala Nolan lah ya. ala Nolan Sangat nggak. Nolan banget itu. Maksudnya tempat-tempat itu realistik nggak mencoba untuk realistik. ada yang aneh-aneh lah. Kecuali itu tadi siapa yang mata satu Cyclops. 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 Ya. Cyclops Betul, itu betul. ya kan. Cuman itu sih, lebih ke mungkin kayak kita apa ya, perspektifnya tuh macem-macem. Kan ada nanya tuh, oh si Odyssey itu kayak begini nih. Betul. Terus ada satu lagi cerita, oh dia karakternya kayak begini nih, ada yang begini nih gitu. Jadi Ada yang dongengin lah ya. ada yang dongengin dari berbagai Sumber, sudut lah. ya. Dari berbagai sumber, terus berbagai sudut. Jadi kayak kita ngelihat ya kayak cerita aja nih, mungkin kayak orang cerita gitu. Aslinya si Odyssey itu ini lah, menurut gitu. si A kayak begini, menurut si B kayak begini, menurut si C begini Iya, gitu. iya, Jadi iya. perspektifnya banyak sih. Ya itu yang unik sih. Yang unik di situ cara berceritanya. Sama ini non linear ya? Ya yang tadi gue bilang kan dia kadang-kadang flash forward, kadang-kadang flashback gitu ya. Jadi non linear betul. Jadi struktur seperti ini ya memang Nolan banget kalau lu bilang tadi pendekatannya realistik ya. Nolan tuh selalu mencoba untuk mendapatkan for the good and the bad lah ya, untuk baik dan buruknya selera teman-teman, tetapi ini ciri khasnya dia gitu. Dia selalu membawa realisme, mencoba membawa realisme di setiap karyanya dia gitu. Baik itu yang Batman, yang film superhero maupun yang ini gitu loh. Terus kalau dari cerita 2 jam 47 menit ya kalau nggak salah ya. Iya. Lu gimana? Lu apa yang lu rasakan selama 2 jam? Lu apakah lu mengikuti audisinya? Nah ini inget ya teman-teman, pas gua ngomong mengikuti audisinya tuh bukan si audisinya, mengikuti petualangannya gitu loh. Oh, oke. Iya, ngikutin banget sih. Maksudnya kalau gua nggak tahu, gue nonton filmnya Nolan tuh ada 3 lah. Oppenheimer kan ini. terakhir ya. Oppenheimer terakhir sama itu. Dunkirk juga nonton. Ya sama gua dan Ed nonton. Batman. Oppenheimer gua nggak nonton. Dia tuh bisa ngunci penonton untuk fokus sih. Maksudnya untuk fokus. Jadi ngikutin dan nggak bosen. Dia kayak gue ngerasanya tuh bisa ngatur dramatik ceritanya, penonton. ya, Nah, orang tuh walaupun sampai untuk di ini ya, di Odyssey itu ada sampai beberapa sedikit masalah teknis, tapi sebenarnya nggak mempengaruhi cerita. Kalau kita detailin sebenarnya mempengaruhi juga sih, ada masalah teknis kayak fokus mungkin kali ya. Iya, itu nanti Tapi, kita bahas di sinematografi sendiri, ya. cuman itu jadi nggak mengganggu sih, Iya, karena memang smooth aja. Iya, smooth. Alur ceritanya tuh smooth. Ya he's a good storyteller sih. Gua dari awal ya mungkin karena Nolan itu bahkan dari pertama kali gua ke expose dia Memento aja kan sebenarnya juga cerita simple ya. Oh iya, Memento. Memento itu kan cerita simple, tetapi cara dia menceritakannya itu yang dibuat unik kan. Iya. Di reverse sama dia gitu loh. Dan Nolan di interview juga udah ngomong bahwa dia tuh tetap mengikuti kaidah-kaidah bercerita sih gitu loh. Tetapi sama dia di reverse aja. Cara menceritakannya yang dirubah sama dia. Tetapi kaidah bertuturnya, memperkenalkan siapa protagonisnya, siapa tujuan protagonisnya ngapain, sampai hal yang kayak kalau kita balik ke Odyssey itu teman-teman nanti mungkin akan lihat ada ini ciri khas bercerita banget sih. Tunjukkan atau ceritakan ke penonton satu hal yang menjadi habit keseharian dari tokoh utama, lalu habit itu akan terus terulang di film itu sampai habitnya itu bisa menunjukkan progres karakter itu. Oh, kalau di sini iya. itu diambil dari string bownya dia String setiap bow. narik ya. Sama ketok itu termasuk nggak sih? Ya termasuk Yang juga. Jadi ketok. itu pertama kali lu bahkan sebelum frame pertama lu udah denger suara itu dulu kan, ketokan dulu kan. Iya, Tok, tok. ketokan tongkat itu Iya kan kan, ke tok, tok. kayu. Nah itu yang gue selalu sering gue share sama lu bro, bahwa di cara bertutur barat nih mereka nemuin sebuah formula yang sangat rapi gitu loh. Kayak
roda-rodanya tuh berputar, roda-roda kecilnya gitu. Oh, Jadi kayak nggak ada iya. sesuatu tuh kayak yang kepake aja, nggak ada yang miss karena memang gue pengen ceritain aja ala-ala Asia misalnya gue bilang sama lu kan, karena memang Asia tuh lebih suka dengan sifatnya kebetulan gitu loh. Tapi kalau Barat tuh kayak punya struktur yang dia tuh kayak puzzle yang bener-bener disusun rapi gitu, yang sampai kecil ya. Kalau lu menikmati yang kayak begitu ya lu ketemu suatu cerita yang menurut gue cukup dibuat dengan sangat dramatis. Atau Gitu. mungkin dia bisa kan itu pengaruhnya ke suara ya, Betul. soundnya. Maksudnya dia bercerita lewat suara ya kayak Iya. ketika sebelum dia mana binatang dia Betul. tarik dulu, Betul. tung suara Iya. kayak gitu. Dan itu diikutin juga suaranya itu juga sama persis dengan musiknya, beat musiknya. Jadi selalu ngikutin tuh beat Iya. musiknya itu teng 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 teng. Iya, suaranya Itu selalu itu. gitu. Iya. Waktu lagi dia mau panah yang kecil juga, walaupun nggak kecil tapi ada teng 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 baru dia yang gitu. Iya, baru. itu kepake. Mungkin kalau ada teman kita musik tuh bisa Iya, itu bisa bisa. kita sama-sama enjoy dan bisa belajar tuh. Itu motif musik yang menurut gua keren banget. Iya. Bisa dicontoh tuh keren. What would he do if he came back here and find all these suitors in his house? They're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all. Gue malah lebih sedihnya tuh ceritanya ini hebatnya Nolan mungkin ya. Dia bisa buat tuh bukan gue tuh lebih kerasa sedih ya waktu itu, waktu gue ngeliatnya tuh bukan pas lagi dia ketemu istrinya sih atau ketemu anjingnya, karena banyak yang di review ngeliat begitu. Gue liat review tuh pas dia ketemu istrinya tuh yang teng, gue tuh sedih tuh. Terus ada orang yang pas dia ketemu anjingnya Oh udah iya. mati tuh. Itu sedih banget buat orang. Kalau gue tuh paling sedihnya justru yang gue nggak ketemuin pas gue baca ya, yang versi Nolan nih gue ketemuin. Itu di saat kata-katanya si cewek terakhir yang nahan dia itu, yang dia ngomong, udah sekarang kamu pulang, kamu udah bisa pulang. Terus nggak tahu ya, mungkin ini relate dengan apa yang gue tulis. Gue pernah nulis naskah, kalau lu juga pernah baca kok, mungkin gue nggak tahu lu inget apa enggak. Dari dia ngomong, cara lu pulang adalah lu berserah sekarang. Lu tuh orangnya mau ngatur semuanya gitu. Oh, Kan dia ngomong kan, Iya. udah caranya, udah lu berserah ke dewa-dewa, atau kalau bahasa kita mungkin kalau kita percaya, udah lu sekarang sama kehidupan tuh berserah sama Tuhan deh. Lu manusia tuh nggak bisa ngatur gitu loh. Lu tinggal duduk di situ, lu berserah sama Tuhan, biar Tuhan yang bawa lu kembali. Itu gue merinding waktu nonton, jujur aja gue merinding. Iya sih itu lumayan. Iya, gue ngerasa kayak semua perjuangan dia tuh kayak, udah lu serahin sama Tuhan lah. Sekarang lu bagi manusia tuh lu udah nggak, lu mau ngapain, cara lu mau begitu, udah lu berserah aja, udah itu nanti Zeus atau Tuhannya itu yang akan ngebawa lu. Itu kan menurut gue sangat apa ya, nggak tahu, gue jadi pengen nembah Zeus sih. Lo itu kayak ini sih jatuhnya Gimana coba? kayak apa? Stoikisme ya. Ya mungkin Dia mungkin nggak ya. bisa, ya udah lu nggak bisa ngontrol Iya. apa yang lu bisa kontrol gitu. Iya. Ya udah. Saatnya lu berserah kan. Lu Kan berserah gitu. sepanjang film ini lu dikasih lihat bagaimana dia udah mentok dia buat strategi patung Troya, bagaimana dia dikasih tahu ini enggak, gue pengen nyelamatin ini, dan selalu dikasih lihat dia yang nyelamatin kan. Iya. Ada yang dikutuk lah teman-temannya, dia yang selamatin. Gitu. Itu adegan yang keren, teman-teman harus lihat gitu ya. Itu kalau Nolan bilang gue pengen buat horor, gue udah kebayang nih kalau dia buat horor nih, body horornya kayak gimana. Oh, Ada beberapa iya. adegan dia yang horor kan, dia mau ngomong kan. Gitu. Jadi itu menurut gue tersedih sih. Gue waktu nonton itu tuh terenyuh gitu. Gue ngeliat kayak, waduh, iya selama ini gue mengenai Cella. Iya. Jadi kayak ini dia, si Nolan tuh jadi kayak, dia lebih ini daripada pendeta dia sekarang. Iya. Khotbahnya ngena sih di gue sih, bagaimana Iya. menyerahkan diri kepada hal-hal yang ya lu mau sebut lah itu mistik lah, lu mau sebut itu Iya. ilahi lah gitu loh. Itu Mungkin menurut gua scene dakwahnya Nolan kali ya. sih dakwanya itu teman-teman. Iya, scene dakwahnya Nolan tuh ada di film ini. Yoi. Iya, setelah dia makan bunga lotus. Ayo, Itu simbolik banget loh itu. yoi. Dan itu ada di bukunya memang. Nah, lu bayangin aja kalau ntar nonton kenapa dia simbolnya bunga lotus tuh. Nah, teman-teman mungkin bisa mulai nyari tuh, lotus itu apa sih? Iya, ya kan bunga lotus terus dia ngasih
ceweknya itu seperti itu mukanya gitu kan. Iya. Siapa yang nggak mau gitu kan bunga Gua lotusnya. sih, nggak, kalau gue juga jadi Nolan mungkin gue nggak mau pulang. Iya sama, iya kan. Tapi Sama. manusiawi gue terlalu Iya. berat. Lumayan nih bunga lotus nih enak nih ya kan. Gurih nih ya kan. Iya, siapa yang nggak mau dikasih bunga lotus ya kan? Ini manusia ini justru itu. Jadi gue kecewa di satu sisi, tetapi gue tuh thumbs up di satu sisi karena Iya. ya tadi lah, makanya kan menurut gue sebuah interpretasi menjadi menarik adalah begitu ya memang lu punya ya inilah interpretasi Nolan gitu. Iya. Inilah dia punya interpretasi. Ya, itu keren banget sih ya benar. Keren. Jadi teman-teman harus lihat Lotus itu dan ya sebenarnya hampir semua sih sambil mau pencerita. Tapi mungkin tutupan dari cerita. Lu ada mau lu tutup dari cerita sebelum kita ke Enggak sih, teknis? enggak ada sih. Kalau gue sih ngelihatnya ya tadi teman-teman harus merasakan perjalanan ini. Odyssey itu kalau teman-teman di Google Odyssey itu bisa sinonimnya bahasa Indonesianya bisa juga perjalanan. Iya. Ya, jadi keren, teman-teman harus nonton. Nah, sekarang kita masuk ke aspek teknis ya. Dari sinematografi dulu. Dari sinematografi itu apa Van Hoyte? Iya, ntar kita tulis lah Iya, namanya. nanti. Kita namanya nggak hafal. Iya. Heeh. insert. Van Hoyte Heeh. itu. Kenapa Kenapa kita juga pengen nontonin di IMAX? Karena ini satu-satunya film di dunia ya, yang satu full film itu di shoot menggunakan 70 apa 60? 70 ya? 70 mili. Tetapi IMAX. Jadi IMAX. 70 mm IMAX beda loh teman-teman. Ada 65, ada 70 mm IMAX itu beda. Sama-sama format gede, Iya. tetapi beda. Kalau IMAX itu udah branding sendiri gitu. Yang memang harus diputar di proyektornya IMAX gitu. Nah, udah, cuma kan di dunia ini proyektor IMAX yang pakai film berapa banyak sih? Ya tapi tetap kita pinginnya nonton yang di IMAX, certified IMAX. Nah, ini film yang satu-satunya gunanya 70 mm IMAX. Jadi satu-satunya di dunia yang 2 jam 47 menit semuanya, nggak ada satu shot pun, nggak ada apapun yang nggak dipakai IMAX. Jadi kamera yang lain cuma buat BTS mungkin, gitu. Yang IMAX-nya buat film semua, gitu. Nah, gimana dari sudut pandang lu pemilihan menggunakan IMAX ini impact-nya ke pengalaman menonton? Sedap bahasanya. Bahasanya. Terus sih nggak. Gue coba bandingin sama yang sebelumnya dia Oppenheimer kali ya. Oppenheimer kan nonton juga. Tetap ada IMAX ya tetap. Ada Cuman IMAX-nya. ya ganti-ganti ya. Ganti-ganti Ada berapa gitu. ya. Cuman di sini kan nggak tahu dia mutusin bikin film seperti ini gitu pakai IMAX gitu. Kalau Oppenheimer kan actionnya nggak terlalu banyak ya. Betul, Kalau betul. di sini kan actionnya banyak nih. Actionnya banyak, terus low light juga. Jadi kan gue pertama sebelum nonton sih kebayang dia pakai sensor gede, low light. Pertanyaan pertama gue itu fokus gimana nih? Oh, oke. Karena sensor Tricky. tricky. Gue kebayang nih, wah. Gue nyari-nyari emang nggak ada ya, di reviewer nggak ngebahas sih. Betul. Cuman emang untuk hal teknis, ya itu tadi itu ada beberapa scene. Mungkin kalau nggak diperhatiin detail nggak berasa kali ya. Kalau tadi gue merhatiin detail, ada yang emang berasa banget ketika Chen fokus itu, Ya gue juga berasa banget sih. Ada beberapa kali sih. termasuk out fokus menurut gue itu. Iya, apalagi yang terakhir tuh. Yang terakhir, Yang terakhir tuh yang tuh paling kerasa banget. Kerasa ada banget beberapa iya, itu terakhir tuh kerasa banget kayak fokus sebenarnya nyari. Iya, Iya, udah nyari. ngomong yang ini dong ngomong. Iya, itu tuh Kerasa ya? kerasa. Itu udah Yes, kata Nolan, nggak apa-apa masukin sinema. Cia. cinema. Iya kan. Sinema salah nggak apa-apa teman-teman. Itu oke-oke aja. Terus Sengaja kita nggak mengejar ketidaksempurnaan. Yoi. Di situ mungkin kata Nolan begitu Iya, kali kan? kita Iya. ngayal aja kita emang sengaja biar Tapi filmnya berasa. Iya, gitu. tapi kerasa ya. Kerasa kayak bener-bener si populer itu ngejar. Ya, yang satu ngomong, yang satu tuh sudah balas ngomong. Iya. Gitu. Itu kerasa banget di gua tuh. Dan lumayan 2 kali ngerasa. salah lagi. Ya, kan dia bolak-balik soalnya. Bolak-balik, iya, Yang depan bolak-balik. ngomong, foreground terus backgroundnya agak ngomong. Salah. Iya. Ya, Oh, kita- itu karena juga gede ya. Termasuk salah satunya karena memang pakai format besar ya. Bidang fokusnya jadi lebih sempit ya. Iya lebih sempit karena kan terlihat kayak ada adegan yang kalau di Oppenheimer kan mungkin dia diem gitu kan. Diem fokusnya cuman di mata Yang sampai lu sempet pipi. share, ya. Ya kuping nggak fokus gitu. Tapi memang itu pilihan karena lebih Iya, fokus nah. suasananya dia lagi begitu. Kalau ini kan kebanyakan maju mundur pemainnya. Betul, dialog lah ya. Dialog Ya, paling maju enggak mundur. dan dialognya juga disusun dengan depth ya kan. Maksudnya ada orang di belakangnya gitu. Kalau Iya. Oppenheimer kan cuma single kan. Iya. Close up. Ya. Itu
Itu gue kebayang emang susah sih, maksudnya kalau Gue yakin juga bukan take pertama itu udah. Mungkin itu dipilih yang terbaik di antara semua take. iya, cuman kan gue mikir ketika pemain udah aktingnya bagus banget, Ya akhirnya dia ngebela itu kan. pasti ngebela itu. Itu Ya inilah teman-teman kenyataannya. teman-teman Betul. fokus puller pasti ngerasain lah. Ya, gitu iya, kan. iya. Itu pasti ya kan, ya adegan bagus, ya kan, gimana ya kan, maksudnya fokus out mau nggak mau kan jatuhnya karena jadi Nggak itu mungkin emang ngejar waktu kan. nggak mungkin ngejar waktu. Kalau kita kan ngejar waktu. Iya, cuman kalau itu kan bingung kan, dia, adegan nggak bisa diulang kan pasti. Iya, iya. Iya, iya, ya mungkin itu udah beberapa kali akhirnya Nolan milih walaupun yang aktingnya lumayan oke pun juga ternyata kurang. Tapi ya udahlah kita belain acting Iya. lah gitu. At the end of the day kan. Iya. Nah, itu choose-nya dari director loh. Hmm. Gitu. Iya lumayan kerasa sih. Bukan hanya itu doang sih sebenarnya ada beberapa. Cuman yang lain tuh mungkin hanya karena baru cuman sekali jadi truk. Nah Iya. kalau yang tadi tuh jadi berasa banget karena saling ngomong. Maksudnya yang depan ngomong, yang ini ngomong lagi. Iya. Jadi kerasa kayak iya. Iya, dan bolak-balik salah. Iya, Gitu maksudnya dia. jadi iya. Iya. Kalau yang lain tuh cuman kayak tipis dia jalan ya, udahlah tipis tipis, gitu iya. loh. Masih bisa lah ke ini gitu. Iya sih, itu low light ya. Itu Nah, karena low light sensor gede. gede itu. I need everyone at this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is Nah, gone. mungkin kalau gue tanyanya begini bro, apa namanya? Kalau misalnya kita pakai sensor gede, terus pakai kamera seperti itu, yang memang bidang fokusnya pasti lebih kecil. Kalau benar-benar kita tumpahin gitu, lampunya gitu loh. Misalnya bukaannya tuh bukan gede, bukan kecil gitu. Tetap possible nggak? Misalnya 10 atau berapa sih kalau diafragma kayak gitu tuh? T berapa lah ya, T kayak gitu kan. Gue belum bisa ngomong karena gue belum pernah pakai Betul. IMAX. Tapi kalau secara Iya, karena gue udah pakai IMAX, gue belum nggak mungkin duduk di sini sih kayaknya. Jadi gue bandinginnya kayak ini aja sih sebenarnya kayak full frame sama APS-C aja Iya. gitu kan. Kalau full frame kita pakai 4 itu bukan 4. Kalau di APS-C mungkin kayak 28 kali ya. Oke. Jadi di profilnya sekitar segitu tuh. Nah, gue nggak tahu nih kalau semuanya semakin gede lagi kan. Cuman kalau oke kita lampu banyakin. Betul, Cuman misalnya. kan kalau kayak adegan tadi itu kerajaan kan nggak mungkin terang benderang kan. I see. Itu mempengaruhi set juga. Mau lampu sebanyak apapun kalau tempat ngumpetin lampunya nggak ada, tiba-tiba direktur minta lebar kan tadi banyak juga tuh. Shot-shot lebar gitu kan, berantem lebar. Nah itu kan agak susah juga sih. Gue nggak tahu nih maksudnya sebesar itu kan. Iya. Sulit banget. Sulit itu itunya tuh. Pasti kan mempengaruhi waktu, setup lampu. Kayak tadi adegan yang dia kan banyak outdoor sore kan. Magic hour gitu, dia shoot. Itu gue juga cukup ini juga sih maksudnya. Yang pas lagi dia makan itu, dia makan sapinya tuh dimakan tuh. Oh enggak ya, iya itu makan sapi ya mas. Satu lagi yang ini yang dia ada mayat keluar dari tanah. Oh iya. Sebelum itu kan magic hour tuh. Hmm. Itu cukup susah sih, gue nggak kebayang itu maksudnya ketika mungkin dia udah pakai bukaan 64, tapi kalau bukaan 64 sensornya 70 mili kan juga Ya kita nggak tahu karena nggak kita tahu ya, nggak pernah lihat nggak kayak pernah- gimana. nggak pernah nyoba juga. Perbandingannya berapa? 6,4 tadi. Apa? Berapa tadi lu bilang? 6,4. 4 sama 2,8 kalau di full frame sama APS-C kan. Iya. Cuman kalau ini kan gede banget, nggak tahu mungkin dia udah pakai 56 tapi Oh iya. ininya tipis gitu. Itu juga Ya nggak tahu sih. sangat possible. Ya kita nggak tahu lah intinya lah. Iya benar sih. Ya itulah teman-teman yang liatin dari sinematografinya sih. Terus apa lagi? Lo ada yang ini nggak? Oh kalau warna sih enak banget sih, warna sama kontras. Kerasa ya. Terasa banget, enak banget. Maksudnya ya harus nonton di IMAX sih. Maksudnya kenapa? Iya, itu kalau itu mah udah pilih, udahlah teman-teman jangan. Iya. Gue malah kasihan yang nonton yang dia biasa sih gitu. Iya. Rada-rada itu memang format yang seharusnya. Nah gue bingung lah ya ini yang gue mungkin masuk dari sini ya kritik gue yang mungkin waktu di film Spielberg juga gue ngomong gitu.
maksud gue bingung dengan bioskop. Gue nggak tahu ya kenapa, mungkin ini pilihan bioskopnya. Kalau memang dia syutingnya dengan aspek rasio begitu, kenapa nggak walaupun yang di 239 itu dibuat aja begitu, di crop aja gitu, di masking aja, kan bisa gitu. Maksud gue nggak harus dipaksa jadi kayak ada format yang CinemaScope. Oh iya. Kenapa nggak udah potong aja, yang penting orang nonton kan. Ya risiko, maksud gue tahu pasti akan jadi lebih kecil. Nah ini kan pasti keputusan bisnis, gue paham. Iya. Ada keputusan bisnis juga pasti gitu. Tapi menurut gue sayang aja sih. Menurut gue kenapa nggak crop aja gitu. Bagi gue, kalau gue nonton di bioskop biasa pun, gue lebih seneng gue dapat yang cropan gitu. Maksudnya cropan tuh dalam artian kiri kanannya pasti hitam gitu. Iya. Untuk dapetin jaga aspek rasio realnya kan Iya. gitu kan. Baik, gue nggak masalah dibanding gue harus ditonton yang justru malah motong vertikalnya malah jadi horizontal landscape begitu. Iya. Jadi kayak motong cerita mungkin ya ada. Iya, jadi kayak motong cerita. Jadi menurut gua, I don't know, itu apa ya? Kayak ya itu masalah bisnis juga sih. Iya. Gua nggak ngerti sih. Mungkin trik bisnis kali Iya, ya. makanya. Orang jadi penasaran, oh ternyata Makanya, mandatory dari Nolan harus di IMAX nih. Mungkin itu gimmick juga buat. ya makanya kan. Ini kan maksud gua kita melihatnya tidak bisa dari satu kacamata sebagai ya karena dia udah menginvestasikan atau pendana juga menginvestasikan, ini nggak kecil nih duitnya gitu loh maksudnya. Iya. Jadi ya pasti ada sesuatu yang harus diseimbangkan lah ya gitu. Walaupun secara pribadi gua nggak begitu suka, tapi ya it is what it is ya. Ke dunia kayak begini gitu. Kalau teman-teman kebetulan tinggal di US ya atau di Australia nonton di IMAX 70 aja. Iya, itu sih. Jangan di IMAX laser. Karena harus di Australia paling dekat di kita. Aduh, ya sudah lah ya. Oke, Keong Mas udah nggak ada. Ya, Mas udah nggak ada. Jadi jangan ngomong Keong Mas. Apalagi sinematografi yang menarik untuk dibahas. Ya gua ya kalau kontras sih ya sih satu sih ya. Kontras sama ya warna sih. Warna tuh enak banget, apalagi dia ngebedain di setiap scene ya. Yang paling enak itu yang scene itu tadi tuh bunga lotus itu tuh. Oh ya bunga lotus juga. Itu warnanya gua nggak tahu, mungkin gua baru lihat kali ya model warna kayak gitu. Nah, ya teman-teman Enak sih perhatikan itu, tuh di perhatikan bunga lotus tuh itu karena kan bunga itu lotus. Sweden dan juga itu tidak itu hamparan ya. Iya, hamparan. Pantai laut kayak ada sand dune gitu atau pesisir di pantai lautnya udah kayak di ujung lu nggak ngeliat apa, di ujung ngeliat apa kayak memang tempat. Kalau lu baca aslinya memang di situ tempat terakhir penggodaan terakhir sebelum dia jalan sih. Karena kan dia lama di situ tuh. Iya. Ya. Ya itu keren sih ya itu keren. Ya hampir semua keren sih. Maksud gua kalau secara gambar mah udahlah teknis Iya, teknis, komposisi. teman-teman semuanya di situ yang keren sih menurut gua. Udah sih kalau gua nggak ada kalau sinematografi. Iya, paling sih itu sih sinematografi apalagi ya. Tapi yang paling berasa aku malah di ya sound sih. Nah, kita masuk kalau sound ya sebentar ya. Sound itu wah gila sih itu. Nolan memang selalu terkenal, memang dia kayaknya lu nonton film gua di bioskop lah udah gitu. Dia fokusnya ke Iya situ. sih, emang gitu sih. Udah fokus dia ke situ. Makanya dia selalu kritik kalau misalnya yang Blu-ray-nya atau apanya kok begitu stereo imaging-nya dialognya kayak mumbling ya. Enggak, dia memang desain filmnya itu di bioskop udah. Lu harus terima memang dia desain filmnya itu di bioskop gitu. Jadi sound tuh gila banget. Ada beberapa hal yang menurut gua tuh ya tadi kita sempat kasih tahu ya di opening ya soal masalah motif musik. Iya. Terus juga motif sound design-nya yang kayak apa namanya? Suara tadi katakan apa? Entah pedang, entah kayu, entah Tongkat, tongkat, semuanya itu dipakai kan sama dia kan. Gitu. Panah, suara panah yang tung Iya, gitu. suara panah. Pas lagi mau ketemu Putri Duyung tuh atau ininya itu juga pas lagi disumpel tuh Apa telinganya. siren ya? Siren atau apa? Siren ya, siren. Ininya siren. Nah itu senyap juga. Itu bagus tuh desainnya. Iya. Nah itu alat musiknya apa ya? Itu Nah, kalau soal alat musik, nah ini gue pengen nanya sama Daniel sih. Ini selera ya. enak banget itu. Nah ini selera. Gue ada beberapa yang menurut gue Goran Sob itu transcendental dalam artian gini. Antara melodik dan nggak melodik. Melodik yang kayak memang orkestral. Dia kan nggak terlalu nih. Iya, ini Ada nggak yang ada. nggak terlalu kan. Nah gitu. Itu apa tuh? Mungkin teman kita yang bisa jawab nanti kali itu ya. Gue kalau lu nanya gue alat musik apa, gue nggak ngerti sih itu. Iya, tapi Pakai enak apa? banget suaranya. Aku malah mikirnya tuh kalau kan udah kebayang lah di IMAX soundnya pasti bagus. Ketika adegan perang apa segala macam bagus. Ini gue paling yang berasa tuh
yang kayak nambah dramatik itu ketika yang dia mau masuk pulau, terus ada musik tuh, yang dia nutup kuping kan. Ya betul. Itu ketika itu kan musik tuh kan berasa ini musik apa ya? Enak banget musiknya tuh emang bikin tenang. Kan kita mikir loh, dia nutup kuping pasti suaranya yang nggak enak nih. Betul. Tapi malah justru suaranya enak banget. Betul. Dan itu muncul lagi ketika dia ketemu istrinya kan. Musik itu ada lagi. Agak lupa gue. Itu enak banget tuh, itu Agak kayak gue ngerasa mempengaruhi cerita banget sih. Musiknya itu ya. Musik Pasti, itu, pasti. alat musiknya itu ya, nggak tahu itu alat musiknya apaan ya. Itu gua nggak tahu. Ya kayaknya sih gue nebaknya tiup, tapi nggak tahu bentuknya Wes. kayak gimana. Alat Teman musik kita tiup. harus nonton dan lu harus jawab nih alat musiknya apa bro. Tulis di komen lah kalau tahu. Tulis di komen kalau tahu. Gua nggak tahu. Atau jangan-jangan alat musik tradisionalnya Yunani? Bisa juga sih. Nggak tahu kan gitu. Gua nggak pernah tahu. Gua. Yang Tapi pasti bukan seruling sih pasti. Udah pasti, saya yakin banget. Seruling sakti ya. Seruling sakti. Itu sama juga teman Romawi itu Caesar itu. Bisa. Nah, anyway itu musik sih. Nah kalau sinematografi gue sedikit. Nah ini gue ya lagi-lagi Iya. gue. Ini dari sudut pandang gue. Opini gue. Gue sebenarnya tetap ngerasa sih bro. Gue tetap ngerasa Nolan itu he's a good storyteller, decent filmmaker. Bukannya gue bilang jago ya, decent. Gue nggak pernah kena, nggak tahu ya dari semenjak Memento sampai Memento gue suka, abis itu film dia yang The Prestige tuh gue mulai nggak suka tuh, The Prestige yang sulap-sulap tuh. The Dark, Batman Begins gue suka, The Dark Knight juga gue suka banget. Film yang terakhirnya dari Batman tuh gue nggak dapet. Dunkirk gue oke, gue lumayan suka. Tetapi ya itu ups and downs, gue ngerasa kayak kenapa ya, gue ngerasa dia tuh lebih bagus nih, gue lebih pingin dia nulis buku deh bang. Lebih pingin baca novel dia dari honest to say ya, karena menurut gue satu ya tadi ya, gue nggak tahu ya cara dia ngeblocking, cara dia I don't get, gue nggak ngerasa stylenya dia tuh masuk di gue aja gitu loh. Untuk beberapa mungkin terlalu sentris dengan karakter, dengan apa muka orang gitu, terlalu fokus dengan itu gitu, nggak kelihatan kayak gue ada beberapa kali gue ngeliat ini kan film mahal ya, gue nggak ngeliat kayak oh ini ada di Troy apa namanya ya Troy benar, Troy itu kan digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang susah ditembus, ya kan, lu mau masuk ke sana tuh makanya harus pakai kuda Troya dulu. Nah tapi gue waktu dia buka gerbangnya tuh kayak ya mohon maaf ya kayak di cerita Hallmark Hercules zaman dulu gitu loh. Kayak cuman yang gerbang dibuka, masuk, nggak kelihatan megahnya, nggak kelihatan kayak ini sesuatu yang susah ditembus. Gitu loh, set designernya, entah dia blocking, entah ngesetnya, itu terlalu sederhana sih menurut gua. Terlalu sederhana ya. Gua ngeliatnya juga blocking pemain juga lebih banyak. Ya tadi kalau bahasanya stand and deliver ya, jadi berdiri ngomong atau duduk ngomong gitu. Lebih banyak begitu, jarang gua ngelihat, bukannya nggak ada ya, tapi jarang posisinya. Dan Nolan tuh sering banget menceritakan lah. Makanya gue bilang dia jago ceritain, kayak tadi tuh dia dakwahnya dia, ininya dia, gue tuh kayak pingin baca tulisannya dia gitu. No hard feeling dengan gue fans Nolan lumayan keras nih. Iya mungkin ya karena sudut pandang gue begitu. Kalau gue ngelihatnya jago udah pasti lah, orang-orang teknis di dia mah keren-keren semua. Dan gue bersyukur juga dia jadi director yang berani. Kayak tadi akhirnya film bisa di syuting 75 lagi kan. Kalau nggak ada dia nggak ada yang berani tuh. Gitu, which is very good gitu. Cuman in terms of directing, gue ngerasa dia lebih jago bercerita dibanding directing. Karena kalau directing, I don't feel gue nggak ngerasa visinya. Gue nggak ngerasa itu selera sama gue aja. Gue nggak ngerasa cara dia taruh pemain, cara dia banyak ngomong. Dan terakhir nih masuk ke editing. Ini menurut gue yang paling minus dari film ini sih. Kalau menurut gue, my humble opinion. Karena pertama too fast, terlalu cepat editingnya. Gue nggak bisa ngelihat banyak pemainnya yang bagus-bagus, tapi dia terlalu cepat main. Satu-satunya adegan yang menurut gue dia tahan lama tuh pas lagi, lu inget ya si istrinya siapa namanya, Odysseus itu lagi ngejahit, terus datang yang penjahatnya tuh. Terus habis itu dia bilang yang dia balik muter, terus dia ngomong, ayolah, udahlah kamu jadi istri saya aja, aku akan berikan kamu segalanya. Dia cium tangannya tuh. Nah menurut gue itu bagus tuh, gue nggak tahu kenapa. Mungkin waktu itu ngomong udah diam, editor diam. Yang Nolan didiemin. Itu kayak editor, saya mau cut nih pak. Udah diam aja. Udah diam, ini lagi bagus. Gue dapet di situ. Gitu. Karena banyak pemain bagus,
jadi miss sih gua. I don't know. Itu gua ngerasa waktu di film dia di Prestige juga begitu gitu. Apalagi sebelum ini gua nonton film Cleopatra, bro. Pas lagi gua lihat, wah, ya beda sih memang sih ya cara gua nggak tahu ya, ini kan ya mungkin karena ini tinggi, aspek rasionya tinggi. Dia mau eksplor dada ke atas atau bidang orang ngomong gitu ya. Cuman I don't get it dengan cerita semegah epos ini. Ini kan cerita legenda yang besar. Iya. Itu sih, itu keluhan gua aja. Jadi gua I still feel kurang di situ. Tapi Dari sama editing. sih gue ketika lo bilang blocking, iya sih, si yang di film ini blockingnya, Dinamisnya, iya. iya. Pas gua nonton Killers of Flowers Montreal Scorsese. Oh Saya iya. ngomong kan, gua ngerasa kayak ya ini kayak gua nggak tahu ya, ini apa karena jangan-jangan nih teman lagi karena gua belum pernah syuting IMAX kayak bro kita yang bilang satu ini ya. Jangan-jangan gara-gara kamera ini yang jadi menghambat juga gitu. Satu sisi positif tapi di satu sisi kayak gua nggak tahu deh. Oh Kayak, bisa juga iya sih, kan, bisa kayak, juga. Wah nih kayak kalau lu minta yang bagaimana nih, nggak tahu gua nggak tahu bro. Oh, itu ini pikiran sok-sokan sinema aja. Kalau menurut Gitu gue loh. sih ngaruh sih kamera Iya kan? sebesar itu, geser-gesernya kan Ya itu loh maksud gua. nggak mungkin dadakan gitu. Betul. Gue mikir ya benar juga sih kalau Ada- ketika dia Dan di perahunya. iya sesuai adegan-adegan, reki kan. iya. Mungkin kalau dia mau blocking aneh-aneh, Iya. mungkin kan ada beberapa yang Sekendaranya director, untuk iyalah. iya director Gua nggak. dia pindah 5 meter aja mungkin mikir Nolan. Nah makanya itu maksud gua. Gua Iya nggak sih, bisa bener sih. komen tapi ini guess ya tebakan karena pengalaman gua pernah syuting aja gitu loh. Iya Gua iya. nggak tahu kalau realnya bisa salah. Iya. Karena kan bisa jadi memang pilihan dia bersama sinematografer dia pilih gitu. Ya itu sih. Gua nggak ngelihat ada editing yang sangat gimana dan editingnya tuh Iya, ada editing, beberapa konsep, ada beberapa editing yang bagus yang gua tahu dia pingin kasih kayak dia ada satu adegan yang kayak dia cuman ngasih lihat ini terus per sekian detik dikasih lempar berapa frame adegan masa lalunya tuh balik lagi. Nah itu powerful tuh editing begitu oke. Tapi kebanyakan tuh kayak gue masih mau ngeliat loh dia reaksi dia gimana gitu loh. Tiba-tiba lu udah cut-nya cepet sekali gitu loh. Dia cut ngobrolnya tuh padahal ngobrol wah gitu. Makanya gue berulang kali gue ngeliat ya ini ekstrimnya ya kalau gue ngomong ya. Mungkin kalau gue merem dia gue denger ngomong kayak radio gue udah tahu ceritanya gitu loh. Gue nggak dapet feel kemegahan kerajaannya. Gue nggak dapet ranjang ibunya di mana, bayinya di mana, jalan menuju pintu depan gerbangnya di mana. Bukan gerbang ini ya, Iya. maksudnya pintu kamarnya di mana di jalannya. Oh, Kayak kenapa sih iya. lu langsung kotak udah ngeliatin dia duduk, ngeliatin kamu pegang ini ya, pegang ini ciuman, udah cut. Oh. Itu set kan udah dibangun saya. Iya Ya makanya sih. gue nggak tahu lah, itu Iya, pilihan mungkin, ya, ya, itu mungkin pilihan. secara dia nggak jarang agak ngeliatin geografis Iya, lebarnya itu. ya. Dan tapi kan itu kan ini kan epos ya, sebuah cerita legenda yang menurut gue tuh ya karena gue abis nonton Cleopatra kan, ini kan di saat-saat masa-masa raja tuh dituhankan kan, raja dituhankan, orang itu punya, maksud gue lu ngerti gak sih sebuah apa ya? Ini bukan masa-masa sekarang kita ngobrol terus kita bisa ngambil secara intimate gitu. Ini masa-masa di mana space itu menggambarkan bahwa lu kaya gitu loh. Lu kaya, lu punya ruang, lu punya ruangan yang megah, lu punya meja yang segini Iya. tinggi. Lu disebut kaya karena lu punya tempat tidur yang bener-bener yang gila gitu. Iya. Di masa-masa itu pikiran gua ke situ gitu loh. Jadi gua Iya, ngeliatnya iya. kayak kok dibuat kayak drama keluarga jadinya ya, drama kayak modern gitu, maksudnya ngomongnya yang intimate. Iya, master close up ya sebenarnya banyak Banyak juga. banget, Iya. banget gitu. Dan ini layar IMAX, kenapa lu buat begitu gitu? Apalagi setelah gua nonton Cleopatra karena baru kemarin gua nonton itu. Buset, tuh jauh banget bedanya gitu. Tapi ya Cleopatra kan lebar, wajar lah. Gua nggak mungkin bisa kayak Cleopatra juga. Cuma maksud gua, lu bisa manfaatin vertikal, nggak di dalam. Vertikal tuh kan bisa kayak dia mau mana ke sini, yang mana di atas di atas tempat penjagaan towernya kan, itu kan sama sekali nggak ada shot itu. Dan yang paling ekstrim menurut gue itu loh, pas lagi dia turun dari kuda, terus dia buka pintunya hanyut beneran loh. Gue ngeliatnya kayak film Hercules zaman dulu itu, yang di Iya. RCTI itu, yang Dan- cuman dibuka orang masuk. Dan dramatik editingnya cuma bolak-balik pintu, Iya. perang gitu doang gitu. Jadi cuma itu doang sih, gitu loh. Iya, Gua iya. nggak ada lebih sih. Tapi buat gua nggak masuk di editingnya, gua nggak kena. Sinematografi 50-50, bukan 50-50 lah. 65 gue suka karena tadi
pakai film, gambarnya keren, kata lu kan. Gue Iya. setuju banget tuh semua. Mungkin Cuman blockingnya sama semuanya, directing lah lebihnya itu, bukan fotografi sih, directingnya. Gue kurang srek iya. kalau di gua. Iya, bahasa visual mungkin ya. Iya. Bahasa Kayak visual. bahasa gue tadi kayak gitu loh bro yang gue ngomong. Kalau pasti gue tutup mata, dia ngobrol sama ibunya tuh, ngobrol sama siapanya, misalnya dia lagi dua nih ketemu, gue tutup mata, udah gue tahu aja ceritanya. Nggak ada yang menarik juga setelah gue buka juga. Ya cuman dia duduk ngomong kan. Cuman dia ngomong sama temennya, kamu tahu ayah kamu siapa? Nah, kamu udah pernah dengar ceritanya? Udah duduk di sambil ngomong, ambil makan. Iya. Kamu tahu ceritanya? Udah, habis itu di flashback. Iya. Itu ada meja vertikal horizontal, orang pada duduk semua. Kenapa sih masuk dari pertama dia berdiri sini lu blocking, dari mulai dia berdiri kayak dia ngapain kayak, makanya perkiraan gua apakah kameranya menghambat dia, itu kan guess lagi ya tadi, atau pilihan dia. I don't get it. Itu aja sih teman-teman. Gua selama waktu nonton tuh gua cukup gelisahnya di situ sih, cukup. Ya sayang banget ya, sayang banget. Apalagi gua kepikiran kayak ini yang nonton 239 nggak gimana ya nonton yang bioskop biasa gitu. Iya, Gua aja yang nonton biasa aja begitu, nonton yang Makin berasa padat sih gambarnya. iya, makanya ya itulah teman-teman. Tapi kesimpulannya mungkin di ending ya, kesimpulannya kalau gua ini adalah pengalaman sinema yang lu harus tonton di bioskop. Mas gua gini, terlepas dari semuanya, Nolan itu punya apa ya? Kalau gua bilang tuh punya pengaruh, sutradaranya punya pengaruh, dan dia punya gini loh. Bahasa gue tuh gini loh, dia punya apa ya bro? Dia punya point of view yang kuat, yang ini cara gue pengen nyampeinnya begini, gue kasih lihat lu, gue nggak mau kompromi gitu. Dia nggak kompromi intinya gitu. Iya. Itu yang gue suka sih. Dan kalau kesimpulan gue, lu wajib nonton ini dah. Menurut gue lu harus nonton karena Nolan bahkan di saat begini pun film yang menurut gue kurang begini pun dibanding yang lain tetap dia di atas. Iya, di atas. jadi gue ngeluh ya, tapi kalau lu bandingin sama film Hollywood yang lain ya mohon maaf nih, maksudnya dalam artian film Hollywood yang lain ya sama aja, gue ketemu film Hollywood yang lain juga sama bloknya begitu-begitu juga, tapi paling nggak Nolan ngasih lu something gitu, paling nggak sound design dia bagus, paling nggak dia berani bercerita yang lebih menarik, paling nggak dia ngambil tema yang cukup menarik, itu sih begitu. Jadi ya dia menonjol, tetap lu harus nonton di bioskop. Iya. Jangan nonton di OTT ya, udah cepet deh nonton di bioskop deh udah. Dari lu apa? Iya sih, iya tutup nonton di bioskop. Cuman itu tadi kalau dari ya kita hampir sama sih. Maksudnya kalau untuk dari penceritaan memang menarik sih, storytellingnya bagus. Cuman itu The tadi. best Nolan tuh memang. Iya, bahasa visualnya sih kita agak seleranya agak Ya, agak beda lah, berbeda lah. Berbeda aja. It's okay, nggak apa-apa kok gitu. Cuman ya gue sedih aja kalau lu nonton di sekarang kan banyak debat tuh tentang Odyssey ya, tentang kerilannya. Tadi kayak gue nih debat. Sekarang film itu yang didebat ceritanya udah. Iya. Orang nggak ada sama sekali satu pun yang ngomongin visualnya, ngomongin pemilihan aspek rasionya. Gue ngeliatnya jadi sinema itu jadi kayak wadah bercerita aja udah. Sesimpel itu. Iya. Apa boleh buat ya? Novel yang lo bilang pernah apa? Novel yang divisualkan. Oh iya, novel yang divisualkan. Apa tulisan, karya tulis yang divisualkan pun. Oh, karya tulis yang divisualkan. Udah nggak lebih, nggak ada statement dari gambar, nggak ada ini. Kalau bahasa lu tuh kita teleponan, lu ngomong kayak sebenarnya kan basic ya soal masalah komposisi, soal pengaturan kapan itu harus dikasih full shot, medium shot, tapi ya bukan masalah, gue bukan hanya mengkritik orangnya ya, bahkan kita nih reviewer film atau banyak komunitas film yang lain itu jarang ngomongin juga. Udah visi kita memang ya udahlah tentang cerita, adaptasinya bagus apa enggak. Podcast 1 jam lebih itu tentang realnya Nolan, bagaimana mengadaptasi psikologis manusia, dakwahnya Nolan yang which is kena di gua gitu kan. Udah. Tapi ya itulah wajah sinema zaman sekarang. Iya. Lebih mengandalkan cerita. Sayang. Gitu loh. Maaf. Penting, tetapi menurut gua sinema bukan cuma itu poin gua itu sih. Bukan cuma itu. Seharusnya bisa ada desain. Yang lainnya udah lengkap lah, sound design, musik dia udah explore. Ya. Gitu. Cuman gambar sayang. Jadi kayak ya udah kan. Mungkin kalau Prambors atau radio apapun mau buat cerita tentang itu di play bisa orang bener. Kalau yang bisa jago bahasa Inggris ngerti jalan cerita. Gak usah syuting dong berarti, suka doang. Enggak lah. Bercanda itu. Bercanda lah. Nggak sampai kayak gitu loh. Ya dari gue gitu sih, tapi tetap rekomendasi teman-teman nonton. Maksud gue, kan ada film yang kalau begitu gue nggak suka, jangan deh tunggu di OTT atau tunggu kalau lu memang pingin nonton. Kalau ini jangan nunggu di OTT, nonton udah. Iya, ini menarik. Lu sayang banget tuh kalau lu nggak nonton ini udah. Lu Kalau emang menghilangkan. suka
bercerita itu ini oke sih. Dan ajak keluarga juga kayaknya masuk nih ya. Masuk. Lah ya, nggak terlalu. Gue tadi takutnya karena di bukunya lumayan bro, Oh. lumayan gore, lumayan seksi. Karena Iya, kan dia ini- ini enggak ya, ya nggak aman lah. Mungkin Nolan juga mikirnya gitu. Ya biar bisa Iya, semua semuanya kan laku kan bagus. nonton. Kan mau dakwah dia biar. Iya bener dakwanya. Nggak, tapi Nolan, Eh. lu harus tulis buku. Kalau lu denger ini ya, you have to write a book Nolan. No one could stand between me and home. Not even the gods.